Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Selamat siang per hari ini. Ya, good newsnya adalah BTC breakout. Oke, sesuai dengan yang video yang kita buat ya. Mari kita lihat dulu video-video kita yang udah kita buat dari kapan lalu ya. Yang kita katakan kalau BTC itu mau breakout. Sedangkan di komen aku banyak yang bilang, "Bang, ini BTC bakal turun ke 100, ke 97, 98." Dan aku tidak menghiraukannya. Karena apa? Karena sekali lagi aku bilang ya, aku punya plan sendiri. Kayak gitu, oke? Nah, ini dia guys. Ya, dari sini BTC OTW breakout ya kan. Kemudian dari video ini juga kalian tonton, ini BTC masih consolidating di bawah kayak gitu. Nah, ini baru aku buat kemarin dan ini belum ada thumbnailnya, oke. Nah, jadi ini akan kita lihat ya. Nah, sesuai dengan prediksi yang kemarin ya, langsung saja kita ke chartnya. Let's go. Oke, guys. Oke guys, di sini kita lihat ya, ini tanggal 5 Agustus ya. Ini di VIP ya, Sales Crypto. Dan aku udah kasih analisis di sini kalau kalian perhatikan ya, BTC DOM habis ngehit ke Fibo 1. Ya, aku prediksikan dia akan naik sedikit ke Fibo 0,6 and then dia crash sampai ke 60%, ya kan? 60,72 ya. Dan yes, exactly bener banget, cuman berlebih ya. Dia hampir ke Fibo 0,7 kan, bisa lihat panahnya ya, tidak ada diganti ya. Karena CV selalu bisa teknikal, jadi panah tidak akan pernah diganti arahnya atas atau bawah. Dia selalu works ya, berjalan sesuai algoritma market ya. Nah, di sini kalian lihat pas ngehit ke Fibo 0-nya lagi di 60,72 ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi sekarang? Kita lihat dulu BTC DOM. BTC DOM-nya ya sebenarnya out of expectation ya. Jadi habis ini tuh aku nggak apa ya, nggak ada analisa lagi ya. Jadi bener-bener jeblos gitu. That's why kita merasakan altcoin pump sekarang, oke? Nah, jadi karena kita belum gambar, kita gambar sama-sama ya, biar kalian lihat juga. Karena aku selalu gambarnya itu depan kalian live di video aku. Jadi nggak pernah aku gambar duluan terus ngaku-ngaku, nggak pernah ya. Sekali lagi ya, kita gambar selalu live ya. Kalian ya yang menilai sendiri lah. Aku gambar tuh selalu live, oke? Nah, jadi lanjut kita gambar sampai di sini, jebret, oke? Nah, ini dia udah ngelewatin Fibo 1,2. Berarti next targetnya adalah ke sini dan bisa aja ke Fibo 1,6, oke? Nah, ini next target kita ya. Nah, untuk BTC DOM kita nggak usah ganggu-ganggu dulu karena belum ada perubahan dan aku nggak yakin ya ini akan bereaksi atau enggak. Tapi yang jelas BTC DOM ini cukup sulit untuk diprediksi, oke? Nah, ini dihapus. Nah, balik lagi ke BTC ya, yang udah kita buat videonya dari kemarin. Dari BTC masih di bawah di 100 berapa itu ya? 100 ini ya, 113 ya. Kita per hari ini kita nyatakan BTC itu breakout disertai dengan volume. Sekali lagi ya, disertai dengan volume, oke? Nah, kita coba nih, kita lihat volumenya. Bener nggak nih Bang? Ya, bener nggak nih? Jadi jangan ngaco Bang CV nih ya kan? Kita kasih dulu nih volume ya, volume. Nah, kita lihat dulu volume ya. Nah, kita lihat ya, ini mengalami volume meskipun tipis ya, secara 4 jam agak tipis dan secara daily ya, volumenya itu mengalami penurunan gitu. Jadi lebih besar ya, seller yang ada di sini itu lebih gede gitu. Dan kalau dilihat secara keseluruhan tren, memang volumenya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan lah ya kalau kita bilang. Kenapa? Ya karena mungkin udah si whales-nya ini, bigger whales-nya ini udah pada take profit, dan buyer yang kecilnya ini yang volumenya udah nggak segede yang whales yang kemarin, mereka ikutan gitu. Jadi pumpnya ini memang real pump gitu maksudnya ya. Tapi drivernya atau yang mengendalikannya bukan yang duit gede lagi kayak waktu di sini. Nih kalian bisa lihat nih volumenya ya. Ini udah jelas ya. Volume di sini ngepam, kemudian habis di sini ngepam ya. Kalian lihat ini jelas banget. Nah, ini ngepam. Ini volumenya udah jelas banget buyernya ya, siapa gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya, kita hapus dulu volumenya ya. Kita akan pakai RSI. Kita tambahin si RSI-nya. Oke, ini. Nah, untuk RSI sekali lagi ya di sini guys ya. Sekali lagi aku bilang di daily ya. Ini tetap akan bear div ya kalau dia membentuk higher. Ya kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ini dia nggak bakal cukup kuat ya, karena disertai volume ya. Dia nggak bakal cukup kuat untuk ngebreak dari
ini gitu. Ya minimal dia akan ke bawah-bawah sini ya. Mungkin ke level ini kan berapa nih? Ini 60 ya, 58. Mungkin ke level 65 atau 68 atau 70 ya, baru dia nge-reject dengan BTC yang udah naik kayak gitu ya. Sekali lagi ya, ini skenarionya tetap pump for dump ya. Jadi ini sekali lagi skenario adalah pump for dump. Jadi kalian nikmati riding the wave-nya ini, mereka ngajak naik dulu ya udah silakan naik gitu. Ya, naik aja, tapi jangan mikirin mau turunnya dulu. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, cari pucuknya di mana, sell everything and go away. Udah. Kita udah dekat dengan 2026, yang mana 2026 katanya apa ya, kiamat gitu ya, mungkin kiamat. Apa ya bahasanya, nanti dituduh yang enggak lagi. Wah, Bang CV bilang kiamat, enggak, bukan kiamat ya, apa ya? Krisis lah ya, kita bilang krisis ya, krisis ekonomi gitu. Dan 2025 sebenarnya udah cukup kerasa, tapi ya spekulasiku kemarin kan cut rate ya, jadi ya sama-sama kita tungguin dulu cut rate-nya apakah datang tepat waktu seperti superhero kesiangan atau enggak ya. Nah, jadi patut kita rayakan per hari ini breakout, oke? Nah, jadi sebenarnya aku juga mau pamer di sini guys ya. Di sini bukan aku jualan VIP karena VIP-nya udah tutup dan akan ada sesuatu yang sangat-sangat besar lagi yang lebih dari VIP ini yang bisa kalian dapetin, tapi pengumumannya di akhir bulan setelah aku pulang dari Coinvest ya. Nah, ini semua sinyal kemarin ya, kayak ini relong nih. Ini kenapa? Karena kena kocok ya. Dua sinyal ini yang aku bilang SL beruntun. Kena kocok ya. Kocok dikit aja SL, habis itu naik gitu kan. Bahkan Sui udah TP max ya. Kita lihat nih Sui nih. Sui mana Sui? Sui TP max ya. Nah, jebol malah TP max-nya ya. Nah, kemarin kena kocok ya. SL-nya di sini. Kena kocok dikit tek gitu ya, mantul gitu. SL-nya terlalu tipis sih, itu aja ya. Nah, memang sebenarnya banyak yang teknikal yang kayak gitu guys. Maksudnya kita itu bukan salah menganalisa ya. Benar, analisanya mau naik, cuman preparation untuk risk rasionya itu aja sih. Dan memang aku akui kesalahanku bukan karena salah analisa ya. Kesalahan aku yang paling banyak ya, yang menurunkan win rate itu bukan karena salah analisa naik atau turun. Kalau naik atau turun, aku yakin 99% aku tahu major trendnya, ini akan naik, ini akan turun. Itu aku tahu. Cuman yang kesalahannya yaitu yang ngeletak SL-nya terlalu tipis atau kurang lower atau apa. Nah, itu yang hitung-hitungannya agak masih sedikit kurang ya. Nah, tentu aku harus juga belajar lagi ya. Nah, terus lagi nih ya, pokoknya udah banyak TP-TP lah, kalian bisa lihat sendiri ya. Sol nih udah TP max ya. Nah, ini dari limit ya. Nih, Sol long limit kalian bisa lihat nih gambar panahnya nih. Sol udah di 167. Aku limit nih ini di 162 ya. Kita lihat ya Sol ya. Nah, kita tidak ada yang diubah-ubah karena kita semua di sini pakai Fibo aja ya. Jadi benar-benar pakai Fibo plus otak gitu. Kalau kalian pakai Fibo aja tapi kalian nggak ngerti ya nggak bisa, sama aja. Nah, ini 167 ya, sempat naik tuh sampai ke 171, balik lagi dia ke 162 sampai ke 161 ya. Habis itu langsung TP max. Nah, ini kan menandakan kalau Fibo ini works gitu. Jadi semua bisa pakai Fibo. Maksudnya bisa diatasi pakai Fibo gitu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dengan Fibonacci gitu. Cuman ya kesalahannya kan hanya cara pemakaiannya ya. Nah, ada yang protes, "Bang, SL-nya kok gedean?" Sengaja ya buat itu aja. buat biar, karena kemarin kan habis kena SL tuh, wah sengaja aku nih. Atau mungkin dia kesini kan ya masih bisa, tapi ternyata aman ya. Nah, terus Ethereum juga ya. Ethereum ini gila banget nih, kalian bisa lihat plan aku yang kemarin ya. Ethereum long langsung dari sini ya, cuman dapat sekitar 10%. Ini pun aku udah TP di sini ya. Di 3725 ini featuresnya aku udah TP, kemudian dia sempat turun dan aku nggak re-entry dan bahkan melesat sampai ke 4300-an. Gila. Spotnya juga aku masih hold sekitar 30-an% ya. Nah, itu aja lagi ya. Memang sayang banget sih. Sangat disayangkan untuk Ethereum karena kemarin tuh udah kebawa emosi guys. Emosi si koin babi ini tuh nggak naik-naik kayak gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira kayak gitu aja lah penjelasannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye-bye.